teman-teman, ini mixer DB Voice California 8. Fiturnya cakep. Salah satu fitur andalan DB Voice California 8, mixer ini punya 2 equalizer, masing-masing 7 band grafik equalizer. Lalu dengan kedua fitur ini, apa yang bisa kita lakukan? Perhatikan kedua equalizer ini, masing-masing punya tombol untuk menghidupkan maupun untuk mematikan. Jadi dengan tombol ini kita bisa menghidupkan atau mematikan masing-masing EQ. Kita bisa menggunakan dua-duanya atau kita bisa menggunakan salah satu. Selanjutnya, 2 equalizer ini ternyata membedakan equalizer untuk speaker L maupun speaker R. Artinya kita bisa memilih apakah kita menggunakan kedua-duanya, L dan R, kita beri equalizer, atau kita menggunakan salah satu saja. Misalkan kita menggunakan yang L atau kita menggunakan yang R. Jadi teman-teman, dengan 2 equalizer ini kita bisa mengolah suara yang keluar di speaker sebelah kiri atau L atau speaker di sebelah kanan atau R. Dengan demikian kita bisa memberikan warna EQ berbeda untuk masing-masing speaker. Dan kita juga bisa menghidupkan keduanya. Artinya keduanya menggunakan equalizer. Dan yang paling penting di sini, dengan memakai keduanya kita bisa men-setting kedua EQ ini berbeda untuk speaker L maupun speaker R. Jadi suara yang keluar akan lebih variatif atau lebih berwarna-warni. Kita bisa memainkan dominasi untuk speaker L ataupun speaker R dengan cara memainkan fitur panning di sini. Kalau kita dominankan ke speaker sebelah kanan atau R, kita putar ke kanan. Kalau kita dominankan ke speaker sebelah kiri, kita putar ke kiri. Kalau kita netralkan, kembali ke posisi tengah. Sekarang saya berikan contoh. Saya menggunakan channel 4 untuk mikrofon saya dan setting untuk fitur-fitur di sini flat, termasuk di sini gain, kemudian kompresor dan untuk tone control. Nanti kita akan setting dulu yang EQ untuk speaker L. Kemudian baru kita setting untuk speaker R. Kita setting dulu untuk speaker L. Speaker L ini EQ-nya saya bikin cenderung ke triple. Jadi kita setting EQ di sini nanti ke arah krenyes-krenyes atau triple. Dengan kata lain bass dikurangi ya. Kita hidupkan dulu. Kemudian kita setting, kita tambahkan yang ini frekuensi mid ke atas ya, biar terasa triple-nya. 1 2 3 seperti ini ya. Cek 1 2 3. Ini untuk EQ speaker L. Kita bikin suaranya ke arah triple. Cek 1 2 3. Ini sudah saya on-kan. Kemudian saya matikan. Kita setting untuk EQ speaker R atau yang sebelah kanan. Kita bikin speaker R ini suaranya cenderung ke bass. Jadi kita nanti mengatur EQ ini ke arah bass. Kita aktifkan dulu. Kemudian kita angkat fitur di sini yang cenderung ke bass 1 2 3. Nah, ini suara bass. Jadi seperti ini kita men-setting untuk speaker yang R ini cenderung bass. Kita matikan. Jadi settingannya beda-beda antara speaker R dan speaker R. Sekarang kita cek untuk EQ ke speaker L. Kita hidupkan, suaranya cenderung yang seperti ini.
cek 1 2 3. Kalau kita ingin dominankan yang L, kita panning ini ke sebelah kiri atau ke L. Ya, seperti ini, cek 1 2 3. Maka suara triplenya akan terasa sekali, atau triplenya sangat kuat ya. Cek 1 2 3. Kalau misalkan training ini kita taruh ke tengah, cek 1 2 3, tetap suaranya cenderung ke triple ya. Cek 1 2 3. Kita bedakan kalau kita matikan ke normal ya. 1 2 3, cek 1 2 3. Tidak setajam kalau kita aktifkan. Sekarang kita aktifkan. Cek 1 2 3, testing 1 2 3. Suaranya lebih tajam. Kalau panning ini ke arah kanan atau ke R, tentu saja tidak akan masuk. Kita coba 1 2 3, 1 2 3. Ini triplenya tidak masuk karena setting di speaker L. Kalau kita arahkan panning ke speaker L atau ke speaker kanan, maka suara di speaker kiri ini atau yang setting EQ L ini tidak masuk. Kita kembalikan ke tengah lagi settingannya ya. Sekarang kita coba yang EQ untuk speaker R. Kita matikan yang L. Sekarang kita nyalakan settingan untuk speaker R. 1 2 3. Kita lihat ini settingannya cenderung ngebass ya. Cek 1 2 3. Kita cek. Kalau misalkan kita matikan, apakah suaranya ngebass? 1 2 3. Berkurang ya. Tidak seperti ketika kita menggunakan EQ. Sekarang saya nyalakan lagi 1 2 3. Kita lihat indikatornya itu ya, suara bassnya sangat tebal karena kita setting bass. Kita coba kalau kita panning ke kanan sesuai dengan speaker kanan ini, suaranya akan jelas juga. 1 2 3 ya. Indikatornya ada di sebelah kanan ya. 1 2 3. Nih. Kalau kita kembalikan ke tengah, kemudian ya menjadi rata kembali, tapi tetap kualitas bassnya ada. Kalau kita panning ke kiri atau speaker sebelah kiri akan hilang. Nah, ini indikator untuk R tidak masuk, jadi suaranya atau EQ yang di sini tidak masuk. Jadi kalau ingin kembali lagi seperti tadi, kita taruh ke tengah. Cek 1 2 3. Sekarang posisinya netral, artinya tidak menggunakan EQL atau EQR, dan panning ada di tengah. Suaranya seperti ini, dan kita lihat di sini indikator L dan R-nya imbang ya. Cek 1 2 3. Jadi keduanya tanpa EQ, suaranya seperti ini. Bagaimana kalau kita hidupkan EQ-nya? Kita coba untuk EQ yang L, kita tambahkan triplenya. Cek 1 2 3, saya tekan. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Terasa sekali suara ngecesnya. Kita tambahkan untuk EQ bassnya. Kita tekan. Cek 1 2 3. Ini kita lihat ini yang di sebelah kanan. Cek 1 2 3, bassnya tebal ya, sampai over ini sampai 4. Cek 1 2 3. Ini suara sudah menggunakan dua equalizer sekaligus. Equalizer untuk speaker kiri dan speaker kanan. Suaranya seperti ini. 1 1, low high, high low, high low. Nah, ini akhirnya menjadi dua-duanya masuk dan kita rasakan menjadikan suara mantap. Lalu bagaimana kalau suara ini kita beri efek? Kita angkat efeknya ya. Saya beri efek 1 1, cek, testing 1 2 3. Hadirin dimohon berdiri. 1 2 3. Nah, suara setelah dikasih efek seperti ini. Suara menggunakan double equalizer dengan ditambahi efek check, check, high, low, low, high. Teman-teman, setting seperti ini ketika kita menggunakan dua EQ, yang L misalkan kita cenderung ke triple, kemudian yang R cenderung ke bass,
bisa kita gunakan sewaktu-waktu ketika si pembicara itu berbeda suaranya. Bisa jadi pembicara pertama suaranya cenderung triple, kemudian pembicara kedua cenderung ngebass. Oleh karena itu kita bisa memainkan dua EQ yang sudah kita setting. Misalkan si pembicara cenderung suaranya triple, maka kita perlu mengaktifkan bass karena butuh dorongan bass. Oleh karena itu bisa kita matikan setting triple-nya seperti ini. Kemudian kita bisa mendapatkan suara bass. Jadi yang sudah triple ditambah bass yang sudah aktif. Kebalikannya, ini saya hidupkan lagi. Misalkan si pembicara itu suaranya cenderung ngebass, butuh triple, maka dari equalizer ini kita bisa mematikan bassnya, ya, karena dia butuh triple. Kita matikan yang EQ yang bass dan kita mendapatkan suara itu didorong suara dari EQ triple, menjadikan suaranya punya kualitas triple. Kemudian kalau misalkan kita anggap itu netral, artinya antara bass dan antara triple, barangkali kalian tidak usah menghidupkan keduanya. Jadi ini tinggal dimatikan suaranya tanpa EQ, normal seperti ini. Jadi teman-teman, DB Voice California 8 ini memberikan dua EQ sekaligus. Salah satunya adalah untuk mengatasi kalian jika men-setting EQ untuk pembicara satu ataupun untuk pembicara dua. Dengan kemudahan kalian bisa switch antara yang triple maupun yang ngebass. Itu paling mudah seperti itu. Jadi kita men-setting dulu, kita tentukan untuk yang speaker L misalkan ke arah triple, yang R ke arah bass, maka kita bisa memilih ketika si pembicara satu punya kecenderungan triple, maka kita perlu mengaktifkan yang bass, yang triple kita matikan. Demikian pula sebaliknya. Itu salah satu kemudahan yang kita dapat dari double EQ dari mixer DB Voice California 8.